Shalom dan selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kita kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan saudara-saudara seiman. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa setia menopang kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, di mana Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan melalui sehati di dalam doa. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu di dalam menguraikan akan firman-Mu, dan memberkati jemaat Tuhan di dalam merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, dan berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan pada hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 17. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran,
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelencok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca bagian pembacaan kita pada malam hari ini dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, saya memilih satu tema yang menarik, yaitu akar pahit. Akar pahit. Dengan penekanan pada ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa sakit hati? Hampir dapat dipastikan bahwa semua orang pernah mengalami sakit hati. Bahkan beberapa orang sedang tersiksa saat ini karena telah disakiti hatinya. Sakit hati sebenarnya adalah sebuah reaksi yang normal bila seseorang dikecewakan atau mendapat perlakuan yang tidak baik. Namun bila tidak mendapatkan penanganan yang benar, sakit hati ini dapat berubah menjadi luka yang sangat kronis, menjadi akar pahit yang sangat merusak batin dan jiwa seseorang, bahkan orang lain yang sangat kita kasihi. Sebuah kata dalam bahasa Yunani yang menjelaskan tentang akar pahit adalah kata pikria, yang berasal dari akar kata pik, yang artinya runcing atau tajam. Ini mengacu pada sesuatu yang memotong dan tajam. Dalam Kamus Alkitab Yunani Indonesia karangan Berkeley, kata akar pahit ini mengacu pada beberapa pengertian seperti menjadi pahit, bertingkah laku keras, iri hati, dengki, dan sakit hati. Peter Wongso dalam eksposisi doktrin Alkitab surat Ibrani menerangkan akar pahit sebagai empedu pahit. Kepahitan karena rasa tidak puas, serapah sebagai akibat dari kebencian
di dalam hati. Luar biasa akibat yang akan timbul jika kita memiliki akar pahit. Dalam pembacaan kita, khususnya nats kita mengatakan bahwa akar pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Suatu akibat yang sangat tidak dikehendaki Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pembaruan hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan tubuh dan darahnya telah membasuh kita sehingga kita menjadi anak-anak yang terselamatkan. Karena itu, akar pahit sangat tidak dikehendaki Tuhan untuk ada di dalam hidup kita. Akan menimbulkan kerusuhan dan kecemaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menasihatkan bahwa untuk tidak memiliki akar pahit dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus dekat. Di dalam pembacaan kita dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi firman Tuhan menasihati kita bahwa untuk tidak memiliki akar pahit dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu hidup dekat atau hidup senantiasa di dalam kasih karunia Allah. Karena hidup di dalam kasih karunia Allah, kita akan tertuntun untuk selalu berjuang mempraktekkan perbuatan sebagai orang yang telah terselamatkan. Kita akan selalu menyadari bahwa diri kita ini sudah ditebus, sudah dibaharui, sudah dikasihi untuk mengasihi. Kita tidak akan membiarkan akar pahit menghinggapi diri kita. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus telah menebusnya, berkorban untuk dirinya, mengaruniakan keselamatan baginya, mengasihinya, menyertainya, menopangnya, akan berkata bahwa kita boleh dikecewakan, kita boleh mengalami tindakan yang menyakitkan, bahkan mungkin akan menimbulkan penderitaan. Tetapi anak Tuhan akan melihat kekecewaan itu, hal yang menyakitkan itu, atau penderitaan itu sebagai sesuatu yang tidak akan pernah tersimpan sebagai akar pahit di dalam hidupnya. Kasih karunia Allah yang ada di dalam hidupnya akan membuat ia tetap kuat dan melihat masalah itu sebagai proses untuk membuat dirinya lebih baik dari hari ke hari di dalam iman, seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita memperhatikan bacaan kita secara keseluruhan, di situ dikatakan nasihat
supaya bertekun dalam iman. Dia akan melihat semua persoalan-persoalan yang dihadapinya dalam hidup ini, secara khusus yang membuat hatinya kecewa, yang membuat hatinya tersakiti, bahkan yang membuat dirinya menderita, sebagai satu proses untuk membentuk ia menjadi lebih baik lagi. Dan ia akan tertuntun untuk selalu berdoa agar semua yang ia lalui, Tuhanlah yang akan menolongnya. Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan itu. Ia akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman, berdoa, memuliakan nama Tuhan, menyanyikan kidung-kidung pujian dengan rajin, dengan tekun, seperti yang dinasihatkan oleh Ibrani secara keseluruhan, sebagai satu proses untuk lebih baik lagi. Semangat untuk hidup di dalam kasih karunia Allah itu adalah anugerah. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah memperdengarkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang kini menyimpan akar pahit. Tuhan, Engkaulah sumber pemulihan bagi hidup kami. Jangan biarkan kami terus berada di dalam kondisi ini, Tuhan. Pegang tangan kami, peluk kami dengan kasih setia-Mu, agar kami bisa pulih dan sembuh dari keadaan ini. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak menghendaki kami menyimpan akar pahit di dalam hidup kami. Akar pahit akan menimbulkan kerusuhan dan kecemaran di dalam kehidupan kami. Ini sungguh mengingatkan kami untuk segera berseru kepadamu, memohon kepadamu, Tuhan, pulihkan kami. Engkaulah sumber segala jalan keluar di dalam hidup kami, masalah-masalah kami. Engkau tahu jalan yang terbaik yang harus kami tempuh.
untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menunjukkan bahwa kami sungguh berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan selalu semangat menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, bergumul bagi semua yang berada di dalam kelemahan tubuh. Proses perawatan di rumah sakit, bahkan sesama kami yang terpapar. Kami mohon Tuhan, Kau jamah dengan kuasa-Mu supaya boleh mengalami kesembuhan. Kami bergumul dengan yang mencari pekerjaan, bergumul dengan berbagai penantian di dalam hidup ini. Tuhan, Engkaulah sumber segala yang baik. Engkau mengetahui waktu yang tepat untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Pulihkanlah kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Malam gelap gulita, kami akan menyambut istirahat kami. Tuhan, berkati kami supaya kami boleh tidur dengan nyenyak. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk memuliakan nama Tuhan lagi. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan selalu menguatkan, menuntun, dan memberkati kita. Selamat malam dan shalom. Sampai berjumpa di edisi Sehati di dalam Doa esok hari. Tuhan memberkati kita semua.